Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang itu yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang diberikannya sekecil apapun, ketika dia bersyukur maka nikmatnya akan ditambah lagi, nikmatnya akan ditambah lagi, nikmatnya akan ditambah lagi. Walakin kafartum inna azabi lasyadid. Ketika dia tidak bersyukur atas nikmat, maka sungguh azabnya Allah sangat pedih. Ya, yang penting apa? Kita hidup sehat. Yang penting afiah. Kalau kita sehat, kita melangkahkan kaki kemanapun kita bisa. Itu yang kita minta di dalam hidup kita. Yang kita hadapi ini adalah zaman kita hidup di akhir zaman, yang mana problematika yang kita hadapi hari demi hari itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Apalagi kita nonton di mana-mana, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusikum wa ahlikum nar wa kullun nasi wal hijar. Jagalah diri kita dan skala keluarga kita daripada jahatnya, daripada pedihnya api neraka. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak disuruh menyelamatkan seseorang dengan skala yang luas, akan tetapi dengan skala yang banyak, tidak. Akan tetapi Allah mengatakan kita suruh jaga diri kita dan keluarga kita daripada jahatnya, pedihnya api neraka. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada pedihnya, daripada sakitnya, daripada yang tidak enak, panasnya api neraka jahanam. Itu kita tidak disuruh menyelamatkan dengan skala yang luas. Yang suruh menyelamatkan saya di dalam berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan, yang hak, ya, yang batil, yang batil. Kita ini di usia-usia kita ini udah nikmatin, syukurin, jalanin. Ya, besarkan anak dia biar sukses dunia akhirat. Lebihnya Bu, Bapak, kita ngomong cucu aja enak, sambil ngeteh, sambil susu, makan yang enak-enak Pak. Udah, nikmat gak? Nikmat. Jika kita berada di seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada seorang ibu atau bapak atau kakek atau nenek seperti pahalanya 1 tahun itikaf di Masjid Nabawi. Bayangin ya indahnya. Jika kita bisa berbaik-baik, berhappy-happy, enjoy, santai bersama keluarga, menikmati, menjalani, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menjanjikan, kamu akan aku berikan pahala seperti kamu itikaf di Masjid Nabawi selama 1 tahun. Ya, kalau 1 tahun Bu kali kita umroh, ongkosnya berapa duit kira-kira ke Madinah? Ya, sekali jalan udah 35 juta, sekali jalan paling murah. Kalau 10, 350 juta taruh. Tetapi kita bisa berbaik-baik, berhappy-happy, bersenang, berbahagia dengan keluarga, anak keturunan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala tersebut. Enak kira-kira Bu? Nikmat gak? Kadang kita kurang bersyukur, kurang syukurnya kita gitu. Makanya tadi mengatakan nikmatin, syukurin, jalanin. 3 poin. Dunia sudah kita jalanin, kita bekerja di kantor, kita dinas kesono kemari, kita sudah tahu akan cakrawala dunia. Ya, kita sudah paham akan dunia seperti itu. Yang kita kejar adalah untuk tabungan kita di akhirat nanti. Semua itu nyata karena ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja sudah. Dunia kitanya bahagia, akhirat kita bahagia. Ketika kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan senyum, dalam keadaan mesem, nggak ke kiri, nggak ke kanan, tegak lurus, tetapi kita dalam senyum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua bagaimana tabungan dunianya
ya bagaimana tabungan tentang akhiratnya. Itu doang sudah indah. Semua itu kebahagiaan hanya ada di dalam ajaran-ajarannya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan toleransi. Semua agama mengajarkan tenggang rasa. Semua agama mengajarkan kebijakan-kebijakan di dalam kita bersahabat, di dalam kita bersaudara. Itu semua diajarkan dengan baik dan benar menurut tuntunan yang ada. Ya. Nah, ini hikmah daripada kita bersilaturahmi, kita halal bihalal. Yang kemarin kita menahan siang hari, sekarang kita minum es dan kopi sepuasnya. Itulah indahnya kalau kita nikmatin, kita syukurin, kita tarik ke belakang. Apa yang kita telah jalani selama usia kita dilahirkan di alam dunia sampai kita sekarang di usia mungkin ya 60 ke atas. Ya, karena begini Nabi mengatakan umruhu ummati baina sittin wa sab'in. Baginda Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 di akhir zaman ini. Antara 60 sampai 70. Jika 70 lebih itu bonus Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus. Kembali lagi nikmatin, syukurin, jalani. Enak kan? Nggak susah-susah. Ya, nggak susah, nggak sulit. Ketika umur 70 telah lebih, itu adalah bonus dari Allah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman ini kita hidup baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jika lebih itu bonus karena amalan-amalan kita. Ya. Nah, kita jagalah diri kita daripada maksiat atau kelalaian atau yang kurang baik-baik kita tinggalkan. Karena kita hidup di penghujung zaman. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, kalau tandanya akhir zaman itu apa? Ada yang tahu gak Ibu Bapak sini? Tandanya kita hidup di penghujung zaman. Apakah ada yang tahu Ibu Bapak? Tanda kita hidup ini di akhir zaman. Ya, tapi kita alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat dan insya Allah panjang umur dalam taat. Ya, karena kita mengetahui jika kita hidup di akhir zaman itu cirinya satu gampang. Ya, Nabi mengatakan ya cirinya 1 tahun itu seperti sebulan. 1 tahun seperti sebulan. Iya, sebulan seperti 1 minggu. Tuh. 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari seperti membakar dedaunan. Itu adalah ciri-ciri akhir zaman. Coba kita bayangin, setahun kayak sebulan enggak? Kayak cepet banget. Kemarin baru puasa, sekarang udah Idul Fitri. Bulan depan udah Idul Adha. Bisa bayangin tuh. 1 tahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti 1 hari. 1 hari seperti membakar dedaunan. Tuh, bayangin. Baginda mengatakan al-waqt kasayyid, waktu itu bagaikan pedang. Ya. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak bisa merawat pedang tersebut, maka pedang tersebut akan membunuh kamu. Tuh, waktu bagaikan pedang. Sekarang kita tadi kumpul karena udah mau zuhur, Bu. Udah mau zuhur, makan, sholat, ya mungkin bisa istirahat, udah asar lagi, Bu. Udah maghrib lagi. Bayangin cepat banget waktu. Makanya kita jaga-jaga waktu-waktu kita. Saya mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak bisa merawat pedang tersebut, itu pedang akan membunuh kamu. Bayangin. Ya, karena kita hidup udah kita bawa asyik, kita bawa santai, kita bawa enjoy, kita nikmatin, ya. Yang mana jadi kewajiban kita jalankan. Yang mana yang bukan menjadi kewajiban kita tinggalkan, kita abaikan. Mari kita selalu menjaga silaturahmi kita, karena
Karena silaturahmi kita itu membuahkan hasil-hasil yang sangat banyak. Di antaranya Allah panjangkan umurnya. Ya, Allah berkahkan umurnya. Dan Allah banyakkan luaskan rezekinya. Dan orang yang sering bersilaturahmi jauh daripada penyakit-penyakit yang bahaya. Apa susahnya silaturahmi? Kita duduk, kita berkumpul, ya enggak? Sambil apa? Sambil minum, sambil makan, sambil ngemil. Itu silaturahmi. Sebenarnya tidak ada yang sulit gitu. Akan tetapi kita harus apa? Nikmatin itu semua. Karena kita hidup di usia kita ini jangan terbebani oleh pikiran-pikiran yang semua itu akan menghancurkan daripada organ-organ tubuh kita. Yang mana menjadi pikiran kita ambil wudu, kita sholat 2 rakaat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita apa yang jadi niat-niat kita, insya Allah diijabah dunia dan akhirat. Cukup. Ya, semoga perkumpulan kita pada siang hari ini ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, diluaskan rezeki kita, dan apa yang jadi niat dan hajat-hajat kita, berkah kita berkumpul pada siang hari ini, berkah kita bersilaturahmi pada siang hari ini, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang punya hajat-hajat besar, hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita langsung doa penutup, habis doa mungkin makan. Iya Pak, sudah lapar kayaknya, pas ya. Ya, kita doa, apa yang jadi niatnya kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran bihi mubarakan fihi ala kulli hal hamdu wa fi ni'amahu bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin Allah bi sakaratil maut wan nadar wal 'afwa 'inda al-hisab. Amana minal 'adab wa nasiban minal jannah wa nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maulana, ya Mujib, la hadran la yagib. Tawassalna ya Rabbi ilaika bil habib, taqdi hajatina al qarib, hajat dunya ya Allah bil maisarah, wa hajatul akhirah ya Allah bil maghfirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.